Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang mungkin tidak Allah Ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan hambanya. Tidak Allah Ta'ala peruntukkan kepada kebanyakan orang. Baik kenikmatan yang kebaikannya kembali kepada perihal dunia kita, juga kenikmatan yang karunianya kembali, juga kenikmatan yang kebaikannya kembali kepada perihal agama dan akhirat kita. Yang kebaikannya kembali kepada perihal agama dan akhirat kita. Tentunya semua itu perlu untuk kita syukuri. Semua kebaikan yang sampai kepada kita adalah pemberian Allah Ta'ala, baik yang nampak maupun yang tidak, baik yang kasat mata maupun tidak, secara lahiriah maupun batiniyah, semuanya datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Dan seharusnya kita mengupayakan untuk bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memperbagus kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih praktis sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Fikih ringkas, fikih praktis sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita masih berada pada pembahasan yang sama pada pertemuan yang telah lalu, adalah bab yang berhubungan dengan sholat berjamaah.
bab yang berhubungan berkaitan dengan sholat berjamaah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan di antara permasalahan pembahasan yang berhubungan dengan sholat berjamaah adalah man yu'dharu bitarkil jamaah. Siapa saja sih yang boleh tidak ke masjid sholat berjamaah? Siapa saja sih yang diperbolehkan tidak hadir sholat berjamaah? Ya, kalau pembahasan ini tentunya ditujukan kepada laki-laki dari kaum muslimin, bukan wanita, karena yang wajib, yang hukumnya pada dasarnya wajib adalah mereka laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Adapun muslimah wanita dari kalangan kaum muslimin maka tidak wajib. Yang diberikan udzur, yang diberikan alasan, diperbolehkan untuk tidak hadir selagi alasan tersebut syar'i adalah mereka yang sakit, dan sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa atau sulit, memberatkan dia untuk bisa sampai ke masjid. Yang kedua adalah seseorang yang dalam keadaan menahan apa? Buang hajat. Dalam keadaan apa? Ingin buang hajat, maka orang yang menahan buang hajat tidak boleh, ya, atau sebaiknya tidak sholat berjamaah. Dia selesaikan buang hajat, baik buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Begitu halnya seseorang yang dalam keadaan lapar, makanan telah dihidangkan. Dalam keadaan lapar, butuh makan, dan hidangan sudah atau telah siap, hidangan telah dihidangkan. Ini yang kedua, kita sudah jelaskan semuanya. Yang ketiga adalah seseorang yang kehilangan sesuatu berharga. Seseorang yang kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, seseorang yang kehilangan sesuatu yang berharga memaksa dia untuk segera menemukan, mengharuskan dia untuk segera menemukan. Jadi sesuatu yang berharga hilang dan mengharuskan dia untuk segera mencarinya. Bila ditunda, bila diakhirkan, khawatir barang tersebut tidak lagi ditemukan, tidak lagi ditemukan, maka boleh, ya, memiliki alasan untuk tidak hadir sholat berjamaah. Itu yang ketiga. Adapun penjelasan secara rinci sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Begitu halnya yang keempat adalah siapa saja yang terhalangi hujan deras atau hujan yang bisa membasahi pakaiannya, atau seseorang yang terhalangi untuk sampai ke masjid sebab jalan yang berlumpur, atau mungkin adanya angin yang bertiup sangat kencang yang membahayakan. Angin yang bertiup sangat kencang membahayakan. Atau mungkin turun hujan es yang memang menghalangi dia untuk bisa keluar rumah.
Bila dia paksakan maka dia akan terluka. Pernah Pak hujan es jenengan? Pernah. Di mana? Di Wirun. Betul. Lama. Nah, kerikil. Enggak hujan bongkahan es. Enggak pernah kan? Terjadi di Saudi hujan bongkahan es. Itu kalau kena kepala insyaallah taala bocor. Bongkahan es. Dan kalau hujan tuh banyak menyebabkan kaca mobil pecah. Sakit Pak. Bongkahannya tadi, iya. Bongkahan yang cukup besar dan keras ya. Dan itu seperti apa? Seperti rumah dilempar batu. Jadi bunyinya itu sudah ya bunyi batu yang dilemparkan tadi. Dan itu berulang mungkin dalam setahun itu 2 kali terkadang atau 3 kali. Bila perpindahan cuaca antara saya lupa musim panas ke musim dingin atau musim dingin ke musim panas. Ya, musim panas ke musim dingin. Hujan yang sangat deras tapi hujan bongkahan es. Jadi ini juga menjadi alasan seseorang diperbolehkan untuk tidak ke masjid. Hujan yang biasa saja tatkala dia keluar rumah kemudian bisa membasahi atau menjadikan pakaian tadi basah kuyup, itu pun diperbolehkan untuk tidak hadir, apalagi hujan yang kemudian membahayakan. Itu alasan yang keempat. Alasan yang keempat. Alasan yang kelima adalah seseorang dalam keadaan memiliki kepentingan yang mendesak. Seseorang yang merasa atau seseorang yang berat ketika harus berdiri di belakang imam yang memanjangkan bacaan sholat. Jadi imam tadi memanjangkan bacaan sholat sampai batas yang tidak wajar. Imam tadi menyengaja memanjangkan bacaan sampai batas yang tidak wajar, sehingga memberatkan makmum. Maka makmum tadi diperbolehkan untuk apa? Memutus sholat berjamaah. Bagaimana cara memutus sholat berjamaah tadi? Kita katakan bukan dengan membatalkan, tapi bagaimana? Ya, dia menyempurnakan sendi-sendiri tanpa mengikuti gerakan imam. Kalau memang benar-benar imam tadi bagaimana? Kalau memang benar-benar imam tadi memanjangkan sholat sampai batas yang tidak wajar. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian berikutnya adalah seseorang yang dalam keadaan takut, khawatir, gelisah, tidak tenang, pikirannya tersibukkan. Seseorang yang dalam keadaan khawatir, takut, gelisah, ya terus pikirannya tersibukkan sebab takut tadi. Misalnya apa? Tengah-tengah perjalanan jauh, singgah, tatkala dia hendak menunaikan sholat berjamaah khawatir ditinggal rombongan. Ditinggal apa? Rombongan. Maka boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid.
Ya, atau mungkin dalam keadaan salah seorang kerabatnya sakaratul maut. Salah seorang kerabatnya sakaratul maut. Ya, apa sakaratul maut? Sekarat. Kan gitu, sekarat. Salah seorang sahabat atau mungkin rekannya dan dia butuh, ya, dan yang sakit tadi, yang sekarat tadi butuh kehadiran orang tersebut. Apalagi untuk mentalkin. Apa mentalkin? Apa arti talkin, Pak? Menuntun, ya, menuntun, mendikte atau menuntun agar orang yang dalam keadaan sekarat tadi melafadzkan apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka boleh tidak ke masjid. Jadi azan kan gitu. Dalam keadaan ini sekarat. Kemudian terdengar iqamah, bagaimana? Ya sudah. Teruskan dampingi orang yang sekarat. Kan gitu. Bukan kemudian hanya mendampingi saja, tapi juga diingatkan, dibisikkan, talkin agar tidak lupa, ya, atau tidak lalai untuk mengucapkan kalimat syahadat. Jelas ini diantara alasan-alasan yang diperbolehkan. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Dan bagian yang terakhir, manakala kekhawatiran tersebut, ketakutan tersebut besar, menyebabkan seseorang gelisah, ya, dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan tadi, maka boleh tidak hadir sholat berjamaah. Salah seorang kerabatnya dalam keadaan sekarat, atau mungkin khawatir bila dia masuk masjid, masuk ke dalam shaf sholat berjamaah, dia akan tertinggal, kan gitu, rombongan, atau mungkin tertinggal bis yang berangkat meninggalkan dia atau yang semisalnya. Maka jangan sholat berjamaah, karena bisa menyibukkan pikiran, kan gitu, mengganggu konsentrasi dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi ruh sholat, adalah apa? Khusyuk. Apa Pak khusyuk itu, Pak? Apa Pak khusyuk, Pak? Apa arti khusyuk? Tahu enggak? Khusyuk adalah khusyuk, gitu. Apa khusyuk? Hah? Menghadirkan siapa? Tetangga. Menghadirkan apa? Menghadirkan hati. Ya, menghadirkan hati dalam keadaan sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia apakan? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Gerak-gerik sholat dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar, itu namanya khusyuk. Kalau dalam keadaan lalai, lainlah lagi. Jelas? Ya. Kemudian kita beranjak ke permasalahan berikutnya. Permasalahan yang juga masih berhubungan dengan sholat berjamaah adalah mengulangi jamaah, mengulangi sholat, ya, sholat jamaah yang berulang dalam satu masjid. Sholat berjamaah yang berulang dalam satu masjid. Iya. Pembahasan jelas. Sholat berjamaah yang berulang dalam satu masjid. Maksudnya apa? Maksudnya Pak? Selesai sholat berjamaah, disaksikan kembali ada sholat berjamaah berikutnya di waktu sholat yang sama. Jelas? Misalnya jamaah sholat yang pertama selesai, kemudian selang
ya tidak selang lama ya kita jumpai ada sholat berjamaah kembali. Hal yang demikian diperbolehkan atau tidak itu juga dijelaskan oleh siapa? Oleh para ulama fikih rahimahumullahu taala. Dijelaskan, disebutkan idza ta'akhkhara al-ba'dhu an huduri jama'atil masjidi ma'al imamir ratib wa fatatuhumus salat fayasihu ayyusallu jama'atan thaniyatan fil masjidi nafsahu. Dijelaskan apabila sebagian jamaah terlewatkan sholat bersama imam rawatib. Imam apa? Rawatib. Imam rawatib itu imam utama. Imam rawatib itu imam utama. Terlewatkan artinya datang ke masjid, imam telah selesai sholat atau imam di penghujung sholat, tidak memungkinkan dia untuk bergabung bersama imam. Ya, kalau dia paksakan apa yang terjadi? Dia duduk, imam salam. Jelas? Ya. Maka dikatakan fayasihu ayyusallu jama'atan thaniyatan fil masjidi nafsahu. Maka tidak mengapa sah sholatnya bila dia kemudian mereka artinya jumlahnya bukan satu orang. Betul? Berapa orang Pak? Paling tidak 2 orang. Maka yasihhu, sholatnya sah, maka sah hukumnya. Kalau mereka berdua atau lebih kan gitu, sholat berjamaah di masjid yang sama. Jelas? Masuk 2 orang atau mungkin masuk 1 orang mendapati imam di penghujung sholat. Dia tahu kalau dia paksakan masuk, imam selesai. Ketika dia kan gitu menyaksikan demikian, dia menoleh ke belakang, ada orang lain yang bergabung, entah 2 atau 3 atau lebih kan gitu. Maka dikatakan bagaimana? Silahkan kalian berjamaah meskipun di tempat yang sama, tidak apa-apa, tidak mengapa, tidak ada larangan. Jelas Pak. Tentunya ini masuk kepada keumuman dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholatnya seseorang bersama orang lain, artinya sholat berjamaah, azka min sholatihi wahdahu, itu lebih utama, lebih baik bila dibandingkan dia sholat sendirian. Jadi bagaimana ketika kita masuk masjid, imam selesai, tapi kemudian ada jamaah sholat berikutnya, kita bergabung atau tidak? Atau justru sholat sendirian? Kita bergabung, tidak mengapa. Kita bergabung di jamaah tersebut tidak mengapa. Pahalanya juga pahala sholat berjamaah. Hanya saja bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan asal bergabung. Perhatikan kepada siapa kita berdiri sholat di belakangnya. Saksikan dulu, perhatikan dulu, jangan asal masuk ikut sholat. Bisa jadi kita berdiri di belakang seseorang yang menampakkan auratnya. Bisa enggak? Bisa. Pakai kaos ketat, celananya juga ketat kan gitu. Ketika dia rukuk tersingkap kan gitu.
Tentunya ya laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan tidak ada. Sholat berjamaah di belakang perempuan ada atau tidak? Ada enggak? Ada enggak Pak Hono? Enggak pernah dengar? Ada Pak Parmin? Sholat berjamaah di belakang wanita ada? Hah? Pernah terjadi enggak? Ada Pak, di Amerika Pak. Ada. Tapi itu sholatnya mereka orang-orang yang sakit. Ya sakit apanya? Ya, orang-orang liberal. Orang-orang ya liberal kan gitu. Enggak terhitung Islamnya, ya Islamnya rusak. Kalau dalam Islam enggak ada sholat di belakang imam wanita, tidak ada. Iya. Jadi sholat di belakang seorang laki-laki yang kemudian kita saksikan dulu, oh busananya pantas, itu satu. Kemudian kita perhatikan juga sholatnya tergesa-gesa atau tidak. Jangan kemudian kita bergabung sholatnya tergesa-gesa. Kalau sholatnya tergesa-gesa, sholatnya seperti dikejar-kejar, tidak ada tumak ninah, tidak dalam keadaan tenang, kita tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh. Sholatnya rusak atau tidak? Rusak. Kalau rusak bagaimana? Apakah mungkin kita kemudian menjadi makmum sholat di belakang imam yang sholatnya rusak? Sudah kita sampaikan, di antara alasan yang diperbolehkan juga seseorang tidak sholat berjamaah adalah kita berdiri di belakang imam yang sholatnya tidak dalam keadaan tenang atau tergesa-gesa. Tidak boleh. Sholatnya rusak, sholatnya tidak sah. Sholat di belakang imam dalam keadaan cepat, tergesa-gesa sampai batas yang tidak wajar. Iya, lah batasan tidak wajar tadi bagaimana Pak? Bagaimana batasannya? Batasannya apa? Ya pokoknya kan gitu. Ya batasan tidak wajar tadi kita bisa ya mengira. Ya sholat itu kalau terlalu cepat kita kan tahu kalau memang dia sholatnya tidak cepat. Tapi kalau dia sholatnya cepat ya biasanya senang sudah kan gitu. Biasanya apa? Ya sudah dia tidak mikir ke situ. Pikirannya apa? Ya cepat sholat, cepat cepat selesai. Nah, ini penyakit, tidak boleh Pak, Bu, adik-adik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh sholat cepat-cepat, tidak boleh. Sholat dalam keadaan tenang. Sholat itu ringkas tidak apa-apa, pendek bacaannya tidak apa-apa. Sholatnya tidak lama tidak apa-apa, tapi dalam keadaan tenang. Itu yang penting. Apa tenang itu? Tumak ninah. Sholatnya pakai jeda. Jangan sholat seperti dikejar-kejar. Siapa? Dikejar-kejar siapa? Iya. Masa dikejar-kejar maling ya. Iya. Jelas ya, kejar-kejar setan. Lah ada apa setan ngejar jenengan? Setannya juga takut sama jenengan. Setan takut enggak sama kita? Takut. Setan bilang kita itu juga setan kan gitu. Artinya setan takut sama orang baik. Jelas ya, barakallahu fikum. Iya, tidak mengapa. Jadi sholat bersama jamaah itu lebih utama, lebih baik ketimbang sholat sendirian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya juga pernah menjumpai salah seorang yang terlambat, tidak mendapati sholat berjamaah. Rasulullah ketika itu menjadi imam, Rasulullah menjadi imam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang jamaah sholat. Rasulullah katakan, mayatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada saudaramu ini, artinya orang tadi yang terlambat. Maksudnya sedekah apa?
fayusolli ma'ah, dia bergabung sholat bersamanya. Dia bergabung sholat bersamanya. Artinya apa? Jadi imam atau jadi makmum? Jadi imam atau jadi makmum? Hah? Imam atau makmum? Rasulullah kan bilang, "Mayyatasaddaqu ala hadza", siapa yang mau sedekah dengan orang-orang ini. Kan gitu. Sedekahnya bagaimana? Fayusolli ma'ah. Ya, dia sholat bergabung atau bersama dia, artinya berjamaah dengan dia. Pertanyaannya, dia menjadi imam atau menjadi makmum? Ya, jamaah sholat tadi yang sudah sholat, jadi imam menjadi makmum. Jawabnya perlu dirinci. Kalau memang kita saksikan orang tersebut bukanlah orang yang faham hukum sholat dan kita adalah orang yang faham hukum sholat, dia suruh jadi makmum, jelas kita yang jadi imam. Tapi kalau posisi dia, posisi kita tadi bukan orang yang lebih faham dia, ya bukan orang yang lebih ngerti urusan sholat ketimbang dia, artinya dia lebih pintar, lebih pandai urusan hukum-hukum sholat, maka kita jadi makmum, biarkan dia jadi imam. Ya, jadi dilihat, dipertimbangkan, faham? Jangan kemudian kemaki, saya jadi imam, kamu jadi makmum. Ya, keliru, jelas. Kalau emang posisi kita adalah orang yang terlambat, orang yang mau bersedekah tadi, kita perhatikan, ini layak jadi imam atau tidak. Itu kan nampak dari perawakan, dari kan gitu, bisa dilihat kan gitu. Tapi yang melihatnya juga harus orang yang paham. Kalau orang yang tidak paham ya sudahlah, monggo silakan jadi imam, tidak mengapa. Artinya boleh jadi imam, boleh jadi makmum, jelas. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum, tidak mengapa. Ya, jelas ya. Kemudian barakallahu fikum, berikutnya selanjutnya adalah ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu kita ketahui, ya, apabila masjid tersebut terletak di tengah-tengah keramaian, masjid tadi berada di tengah-tengah keramaian, maksudnya apa? Masjid pasar, masjid di mall, bukan musola ya, masjid ya. Masjid di mall, masjid di pasar, atau masjid di pinggir jalan. Ini masuk enggak pinggir jalan? Sebetulnya enggak masuk ya. Kalau dimasukkan ya masuklah, karena emang ya enggak begitu jauh. Itu artinya sholat berjamaahnya dalam satu waktu bisa berulang lebih dari sekali, 2 kali, bisa lebih, bisa 3 kali, 4 kali, tergantung mereka yang apa? Ya, berhenti di tengah-tengah perjalanan mereka, merapat kemudian sholat kembali. Ya, seperti masjid misalnya Al-Wusta atau masjid Khadijah, atau yang semisalnya yang pinggir jalan lah, kan gitu, masjid yang berada di tepi jalan. Maka yang demikian tidak ada masalah, tidak mengapa, kan gitu. Apalagi kalau masjidnya tidak memiliki imam utama, artinya imam rawatib kalau bahasa kita ya, imam rawatib artinya imamnya tidak punya, maka tidak ada masalah, jelas. Ya, berbeda halnya kalau memang menyengaja, faham menyengaja. Kalau misalnya Masjid Abu Bakar kemudian mengumumkan kita akan mengadakan sholat duhur sebanyak 2 kali, ya misalnya apa, tepat pada waktunya dan kemudian nanti jam 1. Kalau menyengaja demikian diumumkan, tidak boleh, jelas. Atau mungkin sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali untuk memudahkan, boleh tidak? Tidak boleh, jelas ya. Tidak boleh. Kalau menyengaja di suatu masjid demikian, boleh tidak? Tidak boleh, jelas. Berbeda konteksnya kalau ya sholat sunnah taraweh itu tidak ada masalah diumumkan. Nanti malam juga ada, tidak ada masalah. Itu beda. Ini yang berhubungan dengan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah, jelas ya.
Ya, selesai berarti kita pembahasan ini. Pembahasan berikutnya yang masih berhubungan juga adalah ya hukumus salati idza uqimatis salatul maktubatu. Hukum salat sunnah apabila salat wajib didirikan ya atau dikumandangkan iqamah. Hukum salat sunnah manakala dikumandangkan iqamah pada salat wajib. Jelas hukumnya apa? Hukumnya apa? Ini juga dibahas. Ini juga dikaji. Ya, disebutkan idza syara'al muadzin fil iqamati li salatil faridhati fala yajuzu li ahadin ayyabtadi salatan nafilatan. Apabila muadzin, apa Pak muadzin itu Pak? Apa muadzan? Tukang azan. Sejak kapan orang yang azan jadi tukang? La ilaha illallah. Ini pelecehan ini. Padahal jenengan kalau tahu orang yang azan itu ternyata orang yang mengumandangkan azan itu lebih utama ketimbang orang yang menjadi imam. Sejak kapan jadi tukang azan? Ya, bukan tukang azan, orang yang mengumandangkan. Iya, bukan tukang. Iya. Bukan tukang. Tukang itu artinya apa? Tukang. Iya. Iya, bukan berarti kemudian kalau tukang itu buruk, tidak. Artinya ya bahasanya itu mengumandangkan azan, muadzin. Jadi bahasa kita betul sudah jadi bahasa serapan, muadzin. Ada yang mengatakan Bilal, betul. Ada bahkan sebagian masjid ada yang muadzin, ada juga Bilal. Pusing enggak? Pusing saja pusing. Ada muadzin, ada Bilal. Ya, ada muadzin sendiri itu ada tulisannya. Ya, muadzin, berdirinya muadzin. Di sampingnya ada Bilal. Saya pusing muadzin sama Bilal. Emang ya beda. Kalau muadzin itu yang mengumandangkan azan, kalau Bilal kan nama sahabat kan gitu. Iya, membedakannya apa? Enggak. Mungkin muadzin itu yang mengumandangkan azan, kalau Bilal yang iqamah mungkin enggak tahu, enggak paham saya, enggak ngerti saya. Biar mereka sendiri yang mikir ya. Kita mikir ya kajian kita sendiri lah kan gitu. Artinya kalau muadzin tadi mengumandangkan iqamah kan gitu. Artinya sholat wajib dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh seorang pun, tidak boleh salah seorang tadi memulai sholat sunnah. Jelas konteksnya apa? Memulai. Apa arti memulai Pak? Apa arti memulai? Hah? Bagus, mengawali. Tidak boleh komat kok kemudian dia mengawali atau memulai Allah. Tidak boleh, tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendapati orang yang demikian. Beliau dalam keadaan menegur dengan apa? Dengan tegas. Nanti insya Allah akan saya sebutkan setelah azan dikumandangkan. Barakallahu fikum, silahkan azan. Iya, muadzinnya merangkap, masya Allah, berkah berarti. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbah hadi da'wati tamah salatul qiyam silatul fadilah wa dan ladhi wa'ata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum salat bila salat wajib dikumandangkan. Maksudnya salat di sini adalah salat sunnah pada umumnya. Entah itu salat sunnah qabliyah, salat sunnah rawatib, atau salat sunnah tahiyatul masjid, atau salat sunnah wudhu, salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib. Ya, ketika salat wajib dikumandangkan maka tidak ada salat sunnah. Artinya tidak boleh mengawali, tidak boleh memulai salat sunnah. Jelas? Ya. Kapan? Tatkala iqamah dikumandangkan. Dan Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang yang kemudian dia tetap melaksanakan sholat sunnah tatkala apa? Tatkala iqamah dikumandangkan. Kata Rasulullah, "Atusalli subha arba'an?" Apakah kau sholat subuh 4 rakaat? Rasulullah dalam keadaan tegas negur dia. Artinya apa? Batalkan, tidak boleh. Iqamah dikumandangkan kok justru dia takbir sholat sunnah. Tapi insya Allah di negara kita tidak terjadi. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin di negara kita, ya bagaimana? Lebih senang kalau iqamah itu dikumandangkan ketimbang sholat sunnah. Setuju jenengan? Iya. Berarti jenengan termasuk ini. Ini kalau kita perhatikan demikian. Lebih senang apa? Salat sunnah. Kalau bisa adzan ayo qomat gitu. Cuma kan pekepo, ndak enak ini. Masa habis adzan qomat, ditunggulah 1 menit 2 menit.
Yang lebih parahnya lagi sholat subuh. Ya la ilaha illallah. Sampai saya ini pusing kepala. Orang sholat subuh, dibangunkan sholat subuh, itu butuh jeda yang lama. Harus terkondisikan orang itu datang ke masjid dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang. Kasihlah kesempatan mereka yang bangunnya terlambat. Tapi masjid-masjid di sekitar kita ini memang subhanallah. Mudah-mudahan ini enggak kan gitu. Saya dapati masjid, ya banyak masjid ya subhanallahal-azim. Jadi mereka enggak peduli, pokoknya 10 menit itu sudah lama itu. 10 menit itu kalau lewat, jamaah yang sudah datang pusing, Pak. Pusing. Bingung. Seakan-akan kayak gempa gitu. Bingung, lihat kanan, lihat kiri, gelisah nih. Mana ini kok enggak komat. Nah ini penyakit sebetulnya. Cara menyembuhkannya bagaimana, saya juga baru proses untuk ya berpikir ini. Bahkan ini juga terjadi juga di tengah-tengah orang yang memang apa? Gemar sholat, orang-orang yang rutin sholat, ini juga penyakitnya terjadi. Harusnya dikasih jeda. Kalau sholat subuh itu sepeleng, jedanya agak lama. Dikasih kesempatan orang itu untuk apa? Ke belakang dulu, menunaikan hajatnya, gosok gigi. Jangan kemudian asal berangkat masjid, mukanya kusem, kusut, bangun tidur, bau mulut lagi, kucel lagi bajunya. Apalagi jamaah tadi tergesa-gesa ke masjid, yang disaksikan bagaimana baju kokonya terbalik karena ngejer ikut. Ini yang salah siapa? Yang salah siapa? Pokoknya saya tidak salah kan gitu. Karena saya mau menyampaikan, ini tidak betul ini. Harusnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan kemudian apa? Ya, jangan kemudian masjid tadi tidak bersahabat kepada jamaah, hanya bersahabat kepada mereka sebagian yang memang ingin menggugurkan kewajiban. Ini keliru. Ya saya ini mudah-mudahan didengar ini. Kan gitu, ini kan live didengar. Mudah-mudahan mereka bisa menyampaikan dan sadar ini. Ya. Artinya ini PR besar ini, PR besar. Iya, atau mungkin kita juga termasuk jamaah yang pengen komat segera. Ini perlu diruqyah ini. Tidak boleh. Harus tenang, harus nyaman di masjid. Dan jangan bingung kalau di masjid itu antara azan dan iqamah. Jangan bingung apa yang dilakukan. Jangan bingung doa. Kalau doanya letih, baca Quran. Baca Quran, buka itu Quran. Kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau memang baru tidak semangat, doa tidak semangat, zikir tidak semangat, ya sudah, sandaran tidak apa-apa, di dinding atau mungkin mau rebahan tapi yang wajar ya, selonjoran tidak apa-apa. Jadi bukan masjid itu dilarang tidur, dilarang apa lagi? Dilarang tidur, dilarang. Ini masjid punya ente, masjid punya siapa? Punya kamu, punya saudaramu. Tidak boleh. Masjidnya Allah Ta'ala. Bebas kita mau memanjangkan kaki, mau agak santai, tidak ada masalah. Dibikin nyaman. Giliran sebagian masjid sepeleng jedanya lama, tapi masjidnya berisik. Tahu berisik? Tahu berisik? Masjidnya speakernya dalam luar kan gitu, teriak-teriak kan gitu. Iya, mengumbar apa artinya melantunkan apa itu antara adzan dan qomat, bikin orang pusing sholat. Ini PR besar sebetulnya. Jelas ya? Iya, itu kalau apa? Kalau dikumandangkan qomat tidak boleh mengawali. Tapi kalau memang kalau Rasulullah mengatakan apa? Idza uqimatis shalat, kalau sholat dikumandangkan bagaimana? Fala sholata illal maktubah, tidak ada sholat sunnah kecuali apa? Tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Artinya apa? Artinya
kalau dikumandangkan sholat yang berlaku hanya sholat wajib, yang diterima hanya sholat wajib. Kalau ada orang sholat sunnahnya tidak sah. Jelas. Berbeda halnya kalau iqamah dikumandangkan seseorang di tengah-tengah sholat sunnah, maka bagaimana? Kita katakan jangan panik, jangan bingung, juga jangan menyalahkan yang iqamah, kan ada jamnya itu. Nah, kan ada jamnya. Bagaimana? Diperkirakan, wah saya kalau sholat sunnah lama ini, maka apa? Ya jangan sholat sunnah. Berdiri, jangan duduk. Masuk masjid duduk, jangan. Masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan masuk masjid duduk, enggak boleh. Ya meskipun bukan wajib, tapi itu juga apa? Menyalahi petunjuk Nabi. Jelas. Bagaimana? Sudah berdiri ditunggu angkanya jadi 0, kemudian apa? Ya ada suara untuk komatkan gitu. Ditunggu enggak apa-apa. Atau kalau memang kita mau sholat sunnah tengah-tengah nanti iqamah enggak ada masalah. Bagaimana? Kalau dia masih di rakaat pertama, batalkan. Masih di rakaat pertama. Tapi kalau dia memang sudah di rakaat kedua, jelas dia bangun dari rakaat pertama, kemudian dia di rakaat kedua, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah atau apa, kemudian dikumandangkan adzan, ya sudah dalam keadaan tenang, enggak usah pakai emosi. Wah ini kayaknya nih yang muadzinnya ini sinis sama saya, mesti dikomati. Jangan punya pikiran ya buruk, jangan kan gitu. Memang meskipun kenyataannya demikian ya sudah sabar kalau memang, tapi insya Allah tidak ada kan gitu. Jelas. Bagaimana dalam keadaan tenang? Bagaimana? Lanjutkan sholatnya, diringkas, diperpendek. Maksudnya bukan dalam keadaan tergesa-gesa, bacaannya diperpendek. Misalnya apa? Ruku baca subhana rabbiyal azim, tenang, kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah, tenang, rabbana walakal hamdu, kemudian dalam keadaan tenang sujud. Jadi bukan seperti dikejar, enggak ya. Dan enggak mungkin imam jamaah kemudian bagaimana menyalahkan, bubarkan, enggak mungkin. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, jelas kan gitu. Enggak mungkin nanti mungkin sholat punya pikiran, wah nanti jamaahnya bakal ngamuk sama. Enggak ada urusan jamaahnya, enggak ada mikir jenengan. Jamaahnya mikirnya bagaimana? Piye sholatnya biar selesai itu kalau di tempat ya. Bukan di sini ya, insya Allah di masjid yang lain. Kalau di sini insya Allah, masya Allah seneng sholat kan gitu. Seneng sholat. Jelas. Jadi kalau di rakaat pertama dibatalkan, tidak apa-apa. Jadi boleh membatalkan amalan kalau dia ingin mendatangi yang lebih wajib. Jelas. Tapi kalau di rakaat kedua yutimmuha khafifatan, dia sempurnakan rakaat kedua tadi dengan apa? Ringkas, ringan kan gitu. Wa yalhaqu bil jamaah, selesai baru gabung jamaah. Demikian, Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Silakan, ada pertanyaan kita persilahkan. Ada pertanyaan, Pak? Iya. Jamaah putri bagaimana? Tolong dijelaskan lagi tentang hukum putri. Iya, hukum sholat berjamaah bagi seorang wanita kan gitu, seorang wanita. Kita katakan diperbolehkan hadir sholat berjamaah bagi kaum muslimah atau wanita dari kalangan kaum muslimin, boleh. Silahkan, tidak dihalangi, tidak dilarang, tidak boleh. Seseorang melarang, ya melarang apa? Melarang seorang wanita hadir ke masjid, tidak boleh. Biarkan mereka apa? Hadir sholat berjamaah, tidak ada masalah. Dan berapa banyak sahabiat ya juga ikut sholat bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga hadir ke masjid, juga sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi tidak pernah melarang. Makanya Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan pernah kalian larang hamba Allah Ta'ala yang apa? Menunaikan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Jangan dilarang hamba-hamba Allah Ta'ala wanita yang
hadir ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Jangan dilarang, tidak boleh. Tetapi juga perlu diperhatikan, yang namanya seorang wanita ketika dia keluar dari rumahnya harus izin suami. Itu juga izin, jangan kemudian tiba-tiba ambil mukena hilang, suaminya bingung kan gitu. Bu atau mungkin ya, nyari istrinya tidak ada, pikirannya diculik gitu. Ya, tapi insya Allah juga ya insya Allah tidak demikian kan gitu. Artinya harus izin. Kemudian juga jangan datang ke masjid dalam keadaan bersolek. Apa bersolek itu? Dandan, bersolek atau memakai wangi-wangian, jangan, tidak boleh. Ya, jadi ke masjid dalam keadaan biasa, jangan bersolek, juga jangan memakai wangi-wangian. Ya, bukan tidak boleh. Tapi yang lebih utama, yang lebih baik adalah sholat di rumahnya. Jadi sholat di rumah. Iya, sebaik-baik sholat wanita itu sholat di mana? Di rumahnya. Semakin jauh dari masjid itu semakin baik. Makanya shaf wanita di mana? Di belakang, bukan di depan kan gitu. Oh, di depan bikin kacau kan gitu. Ya, tidak jadi sholat. Tidak, tapi memang sholat ya shafnya di mana wanita? Di belakang. Ya, semakin menjauh semakin baik shafnya. Ya, jelas, maka sholatnya di rumahnya lebih utama. Tapi tidak dilarang ke masjid, apalagi kalau memang ada momen penting seperti apa? Pengajian, yang mana kalau dia hadir duduk di pengajian, dia dapat bekal tambahan ilmu, ya, jadi bekal dia untuk memperbagus agamanya, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak apa-apa wanita tadi ikut hadir, bergabung ke masjid, tidak dilarang. Jangan kemudian masjid tadi kemudian menuliskan wanita dilarang keras hadir ke masjid. Nah, itu masjidnya siapa kan gitu. Jelas ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ini satu-satu dulu. Siapa dulu? Iya. Jenengan dulu saja, enggak apa. Silakan. Bagus. Cara membatalkan sholat sunnah. Cara membatalkan sholat sunnah ketika iqomah dikumandangkan. Betul. Iya. Yang kedua, dia sholat sunnah di suatu masjid, kemudian dia dengar qomat dari masjid lain. Ya, bagus. Ini masya Allah pertanyaannya. Ya, jempol 2 Pak. Ya, masya Allah. Ya, bagus. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memutus atau membatalkan sholat kita, sholat sunnah kita tatkala iqomah dikumandangkan. Kita katakan iqomah dikumandangkan, kita jangan dalam keadaan panik, dalam keadaan tenang. Kalau memang kita sudah menunaikan rakaat pertama, kita berada di rakaat kedua, maka kita sempurnakan sampai selesai, disempurnakan. Kalau memang sudah di rakaat kedua, maksudnya bagaimana? Rakaat kedua kita baru berdiri rakaat kedua, kemudian kok iqomah. Bagaimana? Baca Al-Fatihah. Selesai ruku baca wirid 1 aja, Subhana rabbiyal azim. Tenang, bangun. Ya, Rabbana walakal hamdu. Tenang, sujud. Baca Subhana rabbiyal 1 aja, Pak. Jangan dilamakan, jangan. Kan gitu, diperingkas. Tapi jangan juga cepat. Jelas. Kalau di rakaat kedua, kalau rakaat pertama bagaimana? Batalkan. Bagaimana cara batalkan? Apa dengan salam? Bagaimana, Pak? Tiba-tiba salam. Nanti masjid jamaah yang lain bingung loh, Cuk. Tiba-tiba salami. Ini jamaah dari mana ini kan gitu. Nah, ya. Jamaah Abu Bakar ya. Enggak, insya Allah enggak. Artinya gini, enggak pakai salam, Pak. Tidak pakai salam. Ya sudah, batalkan. Bagaimana? Ya jangan tanya bagaimana, batalkan. Bagaimana? Oh bagaimana? Batalkan, sudah batalkan, jalan.
masuk soft. Jangan jalan sambil gini, bingung nanti jamaah yang lain. Wah. Kan gitu. Jelas ya? Jangan ngantuk loh, nanti salah tangkap. Sudah? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kalau dia sholat sunnah kemudian iqomah di masjid lain dikumandangkan. Iya, pertanyaannya apa pertanyaannya? Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan sholat kita? Jawabannya sederhana Pak, tidak ada urusan. Iya, lanjutkan sholatnya. Tidak ada hubungannya. Dia mau kumat, masjid lain mau kumat kan gitu. Yang penting kita sholat sunnah, bagus. Itu penting. Pertanyaan itu penting. Itu artinya orang yang memperhatikan sholat. Itu pertanyaannya demikian. Ya kalau orang lah sholat ngopo takok kan gitu. Kebanyakan demikian. Kenapa? Tidak insya Allah di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Tidak ada satu. Ya Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya sama ndak hukumnya? Di dalam rumahnya ada musola gitu. Berjamaah tapi di musola atau langgar. Boleh atau tidak gitu? Boleh atau tidak? Yang kedua, misalnya baru pertemuan keluarga, Iya. disediakan tempat untuk sholat. Iya. Padahal masjidnya juga tidak terlalu jauh atau mungkin, tapi ya itu juga bagaimana ya? Iya, pertemuan keluarga besar kumpul. Ya, kemudian ada suatu ruangan yang memang sudah disiapkan. Kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian sholat di situ. Yang menjadi permasalahan adalah tempat tadi masjid tadi tidak begitu jauh dari tempat pertemuan tadi. Kita jawab yang kedua dulu ya. Dari yang kedua dulu. Kita katakan, ya meskipun tempat disediakan untuk apa? Untuk sholat berjamaah ketika pertemuan, entah itu keluarga atau mungkin rekan-rekan atau yang semisalnya, padahal masjid dalam keadaan tidak jauh, kita katakan ke masjid. Yang laki-laki ke masjid, jangan di situ, ke masjid. Yang lebih utama ke masjid. Apa masjid itu? Yang dikumandangkan azan, jelas. Iya. Kecuali kalau memang masjidnya jauh. Jauhnya bagaimana? Mungkin 300 meter, 400 meter jauh enggak? Yalah, dekat kemarin enggak ke masjid jenengan ada. 400 meter dekat enggak? Orang sekarang jauh, jalan kaki kok. Ya kalau dalam keadaan kok biasanya kalau gitu, ya artinya kalau memang mungkin kan naik, ya kalau naik motor dekat kan gitu, berangkat ke masjid jelas. Ya, kalau memang dekat, ya kalau memang jauh jalan kaki atau apa ya jangan. Sholat di situ enggak apa-apa. Kalau memang jauh itu kan relatif, betul? Ya, tadi kalau pertanyaan yang pertama adalah sholat di musola, enggak ada masalah. Apa bedanya musola, langgar, masjid? Jawabannya sederhana. Yang satu besar, yang satu kecil. Jawabannya itu. Iya, musola, langgar, betul. Bedanya sama masjid apa? Tidak ada bedanya. Betul? Iya. Gini, tak kasih tahu. Jadi gini, biar bisa difahami ya. Jadi istilah musola yang kita gunakan itu bukan istilah musola yang digunakan Rasulullah. Tidak masuk. Musola yang digunakan oleh Rasulullah, musola itu adalah tempat yang disediakan untuk melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, juga sholat istisqa. Itu kumpulnya di musola. Ya, jadi kalau istilah kita ada langgar, ada musola, ada apa lagi itu? Surau. Itu cuma penamaan saja.
Jadi tidak harus sholat berjamaah di tempat masjid yang ditegakkan sholat Jumat, tidak harus. Tidak harus. Jelas. Bahkan tidak mengapa seseorang itu sholat di tempat kerja dia kalau memang tempat kerjanya jauh dari masjid dan memang terkondisikan untuk sholat berjamaah. Boleh enggak? Boleh. Di kampus boleh enggak? Boleh. Sekolahan boleh enggak? Yang larang siapa? Nah, kalau memang enggak jauh. Jelas ya? Demikian. Allahu a'lam. Bisa difahami? Apa? Di musola ya adzan. Ya kalau musola ndak adzan itu artinya musola dalam rumah, itu ndak boleh. Jelas. Nah kalau musola dalam rumah itu namanya apa? Namanya orang yang tadi ndablek, malas kan gitu. Jelas. Saya sholat kok. Di mana? Di musola. Musolanya mana? Dalam rumah. Iya. Jelas. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan kalau gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi duduknya kita di malam hari ini, di tempat yang berkah ini, bermajlis bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apa yang kita kaji sebagai bekal kita dalam memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dengan membaca doa penggugur dosa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.